Dasun Pasundan. Pro 4 Suara Budaya Bandung. Nah, udah diturutannya kalakuan Ki Arda SIM. Nah, SIM teh kaum dangu merupakan bukti registrasi jeung identifikasi anu dibikin ya langsung atau tapi disiapkan ku Polri ka urang sadayana masyarakat anu geus nyumponan syarat administratif sehat jasmani jeung rohani paham kana aturan patali marga jeung terampil dina hal nyetir kendaraan bermotor gitu. Ya dasar hukumna tos aya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 pasal 14 ayat 1B aya pasal 15 ayat 2C nya peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 1993 ini pasal 216 fungsi jeung kalungguhan minangka sarana identifikasi identitas hiji jalma salaku bukti minangka sarana maksa minangka sarana pengabdian masyarakat gitu. Setiap supir kendaraan bermotor diwajibkan gaduh SIM ya diatur ku undang-undang. Lajeng kaum dangu SIM teh aya sababaraha nya aya golongan A, golongan B hiji, aya B hiji, aya B naon deui sih? Aya C gitu. Terus aya SIM nu sanes deui. Golongan ieu ngajalankeun mobil nu hubunganna sareng aya panumpang nya mobil bus oge biasanya sareng mobil barang anu boga total berat diwenangkeun langkung ti 3.500 kg. Lajeng aya B hiji nyetir bus sareng mobil angkutan barang anu beratna diidinan ku pamarentah langkung ti 3.500 kg. Seueur deui sanes nu eta mungkul. Lajeng aya golongan C. Ia mengemudikan sepeda motor anu dirancang mampu mencapai kecepatan langkung ti 40 km per jam gitunya. Mohon lajeng oge untuk mengemudikan sepeda motor golongan D aya yang dirancang kecepatan tidak lebih dari 40 per jam. Nah gitu kaum dangonya informasi ngeunaan SIM atanapi surat izin mengemudi sanes surat izin mondok benten. Mangga kaum dangu ulah ka mana-mana masih kene diserangan musim kuring dugikeun ka rengse nya kita 12 siang. Ulah ka mana-mana mancet terus di Pro 4 AM 540 kHz sareng oge di FM 106,8 MHz. Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern. Pro 4 Suara Budaya Bandung. Kabudagung Pro 4 RRI Bandung tahun 2023 ya di tanggal 13 Februari ya setiap tahunnya dilaksanakan atanapi pangeling-eling kangge poe radio sadunia teh. Radio sadunia anu temana kanggo tahun 2023 radio jeung damai. Ya, perdamaian. Lembutkan lembaga PBB radio merupakan pilar pikeun nyegah konflik sareng ngawangun perdamaian. Radio profesional bakal ngabahas penyebab sareng konflik ya anu non teh namina teh ya pokokna mah sebagai pendamai dan sebagai potensi untuk mendamaikan dari konflik atau kekerasan gitu ngalangkungan program siaran. Begituna sakumaha dicutat tina laman resmi di UNESCO si redaksi radio bisa ngeronjatkeun kesadaran serta nawarkeun pencegahan secara alternatifnya. Mohon janten kaum dangu Pro 4 RRI Bandung di tiap tahunna ieu dilaksanakeun tos 12 tahun soalna teh mohonnya hari radio dunia ieu teh dilaksanakeun. Nanging teu acan sadayana uningaeun tanggal 13 dirayakeun hari radio sadunia. Engke orang bahas deui kaum dangu. Pro 4 Suara Budaya Bandung. Kalawarta Pro 4. Gunung
Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandangan anu endah tur asri. Nu munggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas, Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina zaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung di Terokap Atas, leuweung di Terokap Bukit, leuweung Erikasius jeung leuweung Mon. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejenna, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sang Kuryang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna. Suara Budaya Bandung. Sampurasun Pasundan. Kaum Dago berempat RRI Bandung peringatan Hari Radio Sadunia ye dipiharap kanggo meningkatkan jaringan kerjasama internasional antar lembaga-lembaga penyiaran di seluruh dunia. Hon anu tiasa tangtosna itu jadi hal anu mempersatukan dunia gitunya. Dan hingga akhirnya pada 14 Januari 2013 ini di sidang PBB Kaum Dangu mengesahkan ketetapan UNESCO tersebut jadi tanggal 13 diperingati di seluruh dunia. Pada tahun 2020 UNESCO sekali lagi di tiap tahunnya menetapkannya tema-tema tertentu. Dari 2020 temanya nyata radio dan juga perdamaian. Menurut Badan PBB tujuannya adalah radio merupakan pilar untuk menjaga konflik dan membangun perdamaian. Seperti halnya topik yang akan kita bahas Kaum Dangu di pagi hari ini, insya Allah di Ngawongkong Pagi bersama dengan narasumber kita Akang Kin Sanubari. Beliau salah sawios kolektor media lawas oge pemerhati radio anu linggihna pernahna di Subangnya mohon alhamdulillah insya Allah kayak orang hubungi kita ngobrol bersama, ngobrol santai saja. Silakan bagi Anda pun Kaum Dangu yang ingin menyampaikan argumen atau pendapatnya atau pertanyaannya bisa langsung juga disampaikan ke 082118561354. Kaum Dangu hatur nuhun bagi Anda semuanya saat ini masih standby-nya stay tune di Pro 4 di AM 540 kHz dan juga di FM 106,9 MHz untuk daerah Subang dan sekitarnya. Masih kita akan dengarkan lagu-lagu terbaik dari Pro 4 untuk Anda. Sampurasun Pasundan. Pro 4 Suara Budaya Bandung. Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kaum dangu dimanapun anda berada. Alhamdulillah tepang di sarang simkuring penbeni Herdiansa nepangan kaum dangu sadayana ngalangkungan frekuensi AM 540 kHz. Oke di FM 106,8 MHz kanggo wewengkon Subang Sabudereuna. Alhamdulillah. Kawangkong pagi ohon hadir kembali kaum dangu ke ruang dengar anda, dan kali ini alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini luar biasa di tanggal 13 Februari 2023 diperingati sebagai Hari Radio Dunia dengan tema yang diusung adalah radio dan juga perdamaian. Dan kali ini alhamdulillah di tengah-tengah kita kaum dangu Pro 4 RRI Bandung. Saat ini kita sudah tergabung alhamdulillah dengan narasumber kita ya. Saat ini alhamdulillah kita sudah tergabung langsung dengan narasumber yang ada di Kota Subang ya, dengan Kang Kin Sanubari. Beliau adalah kolektor media lawas dan juga pemerhati radio. Kita akan membahas topik ngawangkong pagi di kesempatan pagi hari ini, Hari Radio dengan tema radio dan juga perdamaian. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum. Baik, kita coba hubungi lagi kaum dangu. Pro 4 Suara Budaya Bandung. Ya kaum dangu Pro 4 RRI Bandung. Sesaat lagi kita akan hubungi ya narasumber kita insyaallah di kesempatan siang hari ini ngawang pagi akan kita hadirkan Kang Kin Sanubari. Beliau adalah seorang kolektor media lawas dan juga pemerhati radio. Ya kaum dangu Pro 4 RRI Bandung, kita sudah tersambung kembali dengan Kang Kin Sanubari. Beliau adalah seorang kolektor media lawas dan juga pemerhati radio. Kita akan membahas di ngawang pagi hari ini tentang Hari Radio Sedunia dengan tema radio dan juga perdamaian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah damang Kang. Saya alhamdulillah. Iya, saat ini sedang di Kota Subang ya, betul. Mohon banget di Subang Linggi. Mohon mangga. Kang Kin boleh diperkenalkan kembali ya, bangga ke kaum dangu yang saat ini mendengarkan. Wilujeng enjing kanggo kaum dangu Pro 4 RRI Bandung. Sareng sadaya pendengar RRI di mana wae ayana. Abdi Kin Sanubari, pendengar radio RRI oge pemerhatos media cetak atanapi elektronik. Wilujeng tepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kang Kin alhamdulillah tesadayana ya tidak banyak juga yang mengetahui ini tanggal 13 Februari ini sebagai Hari Radio Sedunia, betul ya Kang ya? Betul Kang. Nah ini tahun berapa sih sebenarnya Kang dicanangkan pertama sebagai Hari Radio di dunia ini? Menurut catatan mungkin Hari Radio Sedunia ini atau World Radio Day ini sejak 13 Februari 2012 ya. Ketika itu UNESCO ataupun PBB baru meresmikan saat itu. Iya, betul. Oke, baik. Dan tema kali ini di tahun 2003 adalah radio dan perdamaian. Menurut Kang Kin sendiri apa sebenarnya benang merahnya dari radio dan juga perdamaian Kang? Apa ada cerita di dalamnya? Mangga, silakan. Radio dan perdamaian sudah sejak lama mungkin radio menjadi media atau bisa menyuarakan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat ya, termasuk perdamaian di dunia. Misalkan radio menjadi jembatan antara suatu masyarakat yang ada di pelosok juga di daerah lainnya, Kang. Betul. Jadi ini merata ya kalau dengan radio, tidak hanya di wilayah perkotaan tapi juga sampai dengan pelosok desa-desa semuanya mendapatkan informasi dengan radio Kangnya. Betul Kang, betul. Peran radio sebagai media mampu mengapresiasi dan sebagai sarana untuk berbagai aktivitas masyarakat untuk menginformasikan apa yang terjadi dan peristiwa apa saja yang ada di pelosok dunia lain gitu kan. Betul. Dan menurut PBB sendiri radio ini juga merupakan pilar untuk mencegah konflik, membangun perdamaian juga. Kalau contohnya mungkin bisa yang mana Kang kalau untuk di Indonesia seperti apa contohnya? Untuk di Indonesia mungkin dalam hal ini RRI ya bisa
bisa menjadi saluran berbagai aspirasi bagi masyarakat yang ada di daerah konflik seperti boleh menyebut nama ya? Boleh silakan. Seperti di daerah Poso atau Papua, Maluku Selatan ketika itu, kami juga mendapatkan informasi itu dari radio. Betul. Dari siaran berita yang disampaikan RRI atau radio. Atau pada zaman dulu ya kayak area-area Surabaya itu kan juga semangatnya ya dari seorang pejuang itu disampaikan di radio ya pertama kali ya Kang, betul ya? Betul Kang, Bung Tomo ketika itu. Baik. Dan untuk di Bandung pun ketika proklamasi kemerdekaan, RRI sangat berperan aktif untuk menyuarakan perjuangan para pejuang di Kota Bandung dan sekitarnya, Kang. Baik, kita kembali lagi nih ke profil Akang sendiri. Ini saya lihat dari blog ya di di website. Ternyata Kang Kin ini luar biasa loh. Dari koleksinya ya Kang, luar biasa. Kang Kin, apa saja sih yang dikoleksi saat ini Kang Kin hingga saat ini? Alhamdulillah, di samping sebagai pecinta dunia radio, betul, terutama siaran yang ada di Indonesia dan siaran mancanegara, saya juga mengoleksi media cetak seperti koran, majalah ataupun tabloid, Kang. Baik, untuk koran sendiri di tahun berapa hingga tahun berapa? Ada surat kabar yang terbitan tahun 53, 56, 58 dan masa-masa reformasi kebanyakan. Oke, jadi masa-masa reformasi saat sedang genting-gentingnya waktu itu ya Kang ya? Betul Kang, tahun 97, 98 saya mengumpulkannya secara rutin. Betul. Yang paling berkesan di tahun berapa Kang? Dari mulai tahun berapa tadi? 50 ya? Ada 50 ya? Tahun 50-an ya. 50 yang paling berkesan mungkin saya menyimpan beberapa media yang terbit di Bandung dan Jakarta tahun 50-an hingga 60-an akhir gitu ya. 60-an akhir. Jadi itu masa-masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Baik. Jadi di situ hampir setiap hari di surat kabar mungkin apa-apa yang terjadi di yang didapatkan di pelajaran sekolah ada di situ. Oke, baik, betul. Ini lebih fakta ya, lebih jelas banget ya Kang ya, ada tercatat semuanya di situ. Baik, betul, ini Kang Ben. Menurut sumber nih, Akang katanya memiliki lebih dari 3.000 eksemplar majalah lawas juga yang terbit dari tahun 50 hingga 2010-an. Mungkin bertambah sampai dengan saat ini ya Kang ya. Luar biasa. Betul. Dan juga seorang pemerhati radio, ya, pemerhati radio. Jadi dari masa ke masa juga radio tentunya mengalami perkembangan. Gimana Kang menurut Akang? Betul, saya menjadi pendengar radio terutama RRI sekitar tahun 80-an Kang. 80, wah. Iya, ketika itu RRI Bandung dipimpin oleh Bapak Baskara. Baskara, betul. Orang Jawa Barat tentunya semuanya mengenal beliau. Betul. Karena hampir setiap pagi seorang pimpinan atau kepala stasiun radio bersiaran gitu Kang. Oke. Iya, dari jam 6 sampai jam 9 kalau nggak salah ketika itu. Baik. Nah, yang kentara terasa perbedaannya dulu dan sekarang apa nih Kang kira-kira? Kalau radio zaman dulu sangat multifungsi ya, di samping sebagai media informasi juga menyuarakan hiburan, pendidikan dan yang lainnya. Yang terasa mungkin dengan acara-acara Tempo dulu dengan sekarang Kang. Misalkan kalau dulu kan ada acara dongeng Sunda, atau sandiwara radio, ataupun pilihan pendengar, meskipun sampai saat ini masih ada ya. Betul. Iya. Jadi nampaknya banyak perubahan ya Kang, mungkin karena banyaknya juga media-media yang baru. Nah, apa kira-kira yang diusung sebenarnya Kang dari penyelenggaraan hari peringatan Hari Radio ini supaya apa gitu? Supaya kita lebih mengetahui sejarahnya atau apa yang sebenarnya yang ingin dicapai?
Benar, di samping mengetahui informasi ataupun sejarah yang ada sebelumnya, mungkin siaran radio saat ini masih efektif ya untuk didengarkan baik oleh kalangan yang sudah lanjut ataupun kaula muda saat ini. Radio tetap menyuarakan berbagai informasi yang perlu didapat gitu Kang. Betul. Nah ini kaum dangu Pro 4 RRI Bandung, Anda pun bisa bertanya atau berkomentar, silahkan di 082118561354. Ini mumpung ada pakarnya yang mengerti dan juga menjadi saksi sejarah ya Kang, perkembangan radio dan juga media cetak yang lainnya. Akang saat ini sedang di mana? Kegiatan di Subang ya Kang? Iya betul, ini di sela-sela aktivitas sehari-hari mungkin saya menyempatkan diri untuk siaran ini. Betul. Ini asli orang Subang Akang Ikin teh atau napi? Asli Kang Ben. Betul. Saya di Subang ya. Asli Subang ya betul. Baik. Selain Akang, ada juga rekan-rekan lainnya juga ya, seorang pemerhati atau hanya Akang saja ini? Kalau untuk di luar Subang mungkin banyak ya. Kami biasanya mengadakan kopdar Kang. Oh gitu. Karena tergabung dengan pendengar lainnya, ada komunitasnya. Baik. Komunitasnya namanya apa Kang? Komunitasnya Keluarga Pendengar Radio Seluruh Indonesia. Keluarga Pendengar Radio Seluruh Indonesia. Jadi itu komunitas awalnya dari para pendengar radio siaran luar negeri Kang. Baik, awalnya dari situ ya. Kemudian beralih. Kami suka mengadakan acara mungkin dua tahun sekali ya. Ada kebetulan tahun yang lalu diselenggarakan di Kota Bandung. Selama 2 hari. Kegiatannya seperti apa? Kegiatannya mungkin ya temu pendengar biasa. Cuma kami mengundang beberapa pejabat juga dari lingkungan RRI, radio siaran luar negeri dan media lainnya Kang. Baik, kira-kira ini lanjut lagi ke masalah radio Kang. Banyaknya kan stasiun radio juga bermunculan ya, yang swasta apalagi gitu ya. Selain RRI maksudnya di sini. Nah, kira-kira sebenarnya apa yang harus dikuatkan supaya memang benar ya kita bisa bersinergi untuk menjadikan radio ini media untuk menciptakan perdamaian. Kira-kira apa Kang? Ada hal yang harus diangkat gitu, Mangga? Betul. Jadi pada saat ini posisi radio mungkin sudah pas ya pada posisinya ya. Betul. Hanya perlu dikuatkan tadi, mungkin ada sinergi antara siaran radio analog dengan seperti yang RRI buat, seperti RRI Paigo ya. Betul. Ada situs internetnya ataupun secara streaming radio mempunyai kanal tersendiri gitu. Baik. Ya. Merambah jadi baik, terus silakan Kang. Jadi kalau dahulu radio bisa dikatakan sebagai media nomor 2, sekarang tidak lagi. Tetapi radio menjadi pilihan alternatif karena lebih mudah dan gampang dibawa kemana saja gitu. Betul, lebih gampang ya karena memang lebih efektif. Baik. Jadi radio kini bisa merambah ke perangkat yang lebih atau format yang lebih istilahnya instan ya Kang, instan, kemudian juga lebih simpel lagi gitu, lewat website, media online, lewat handphone, lewat gawai begitu ya. Kemudian ya itu tadi yang perlu ditekankan, radio lembaga penyiaran radio baik itu yang swasta dan juga apalagi RRI-nya ya, mampu bertransformasi ya Kang menuju multi platform. Jadi bukan semata-mata pada kontennya aja, tapi juga harus ada nilai-nilai yang harus diangkat ya, misalkan kebangsaan, kemudian juga sikap kearifan lokalnya dikuatkan, kemudian juga lebih inilah ya, lebih nasional. Mohon. Betul. Iya. Akang dan tim ada rencana membuat sesuatu, ada agenda gitu buat kegiatan di tahun ini kira-kira? Ada, mungkin untuk tahun depan kami mengadakan acara serupa, temu keluarga pendengar di
kota Banjarmasin, di kota Pontianak. Baik, Kalimantan Barat. Ya. Baik. Tahu tanggal berapa kira-kira atau sudah ada bocorannya? Bulan April, Kang. Oh, bulan April ini ya. Oke, sebentar lagi berarti ya, Kang. Luar biasa. Seru banget kayaknya ya bertemu dengan para kolektor, berarti disebutnya kolektor, Kang. Kolektor dan pemerhati para ya? pecinta radio, para pecinta radio luar negeri gitu. Iya, baik. Tetapi yang wajib dikunjungi tentunya studio RRI, itu yang diutamakan. Betul. Tahun kemarin juga kami berkunjung ke RRI Bandung dan alhamdulillah disambut oleh Bapak Kepala Stasiun gitu. Oke, iya. Ya nampaknya juga sering silaturahmi ke RRI ya, Kang ya. Betul Kang. Baik. Terima kasih. Baik, atur nuhun Kang Kin, terima kasih sekali sudah hadir nih, meskipun lewat teleponnya tidak bisa hadir saat ini di studio, tapi insya Allah nih informasi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kaum dangu. Atur nuhun, selamat beraktivitas kembali Kang Kin, sehat Mangga, selalu. salam baktos kanggo semua kaum dangu Pro 4 RRI Bandung di mana pae ayana. Atur nuhun Kang Kin, mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Kin yang saat ini berada di Subang ya. Iya. Lumayan ya informasi tadi, meskipun hanya sebentar kaum dangu kita dapat informasi yang banyak mengenai profesi yang sebenarnya asing ya, yang belum kita ketahui. Ternyata ada kolektor, kemudian juga pemerhati radio, bahkan mengkoleksi berbagai media cetak ya, tidak hanya berupa tabloid tapi juga surat kabar dari tahun 1950-an hingga kini. Wah, di koleksi ini luar biasa kalau dikumpulkan menjadi data-data yang penting ya buat kita ya. Kalau kaum dangu ingat barangkali proklamator kita Insinyur Soekarno juga pernah berkata kalau misalnya jas merah jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah itu penting banget untuk kita ya. Dan yang paling penting kaum dangu, kita kembali lagi ya mendengarkan radio ya, karena radio tentunya sebagai media pemersatu bangsa, dan kemudian juga radio ini tentunya kaum dangu ada sejarahnya lah, apalagi RRI ya, RRI di seluruh Indonesia. RRI Indonesia ini luar biasa perjuangannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Baik kaum dangu Pro 4 RRI Bandung, nampaknya kita akan akhiri obrolan kita di pagi hari ini, ngomong pagi bersama narasumber kita Kang Kin Sanubari yang saat ini berada di Subang, Jawa Barat ya. Alhamdulillah. Kita kembali lagi nanti kaum dangu dengan topik yang menarik lagi, tentunya esok pagi di Sampurasun Pasundan Ngawang Kaum Pagi, dengan tema yang menarik. Anda yang saat ini bergabung bersama kami menyaksikan di Instagram kami ya, RRI Pro 4 Bandung, dan juga di radio streaming RRI Playgo. Kami ucapkan terima kasih. Kita akan hadir kembali kaum dangu setelah kita dengarkan lagu dulu untuk Anda semuanya. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah. Aduh, alhamdulillah, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pasundan. Pro 4 Suara Budaya Bandung.